Shalom, kita berjumpa lagi dalam Lawatan Hati, dan dalam episode ke-385 ini, kita akan merenungkan tema yang menyertai kita lebih banyak. Pernahkah saudara merasa sendirian ketika menghadapi permasalahan hidup? Mungkin ketika cicilan semakin banyak, kesehatan tubuh semakin menurun, pekerjaan tidak menentu, atau relasi dalam keluarga bermasalah, atau mungkin juga masa depan yang terasa penuh dengan ketidakpastian. Saat menghadapi masalah, seringkali yang kita lihat hanyalah masalah yang ada di depan mata kita. Akibatnya kita menjadi takut, cemas, di mulut kita bisa berkata, "Aku percaya kepada Tuhan." Tapi di dalam hati kita, mungkin kita berpikir, "Aduh Tuhan, bagaimana ini harus kuhadapi?" Akhirnya kita pusing, kita asam lambung, dan stres. Saudara, situasi seperti itulah yang dialami oleh pelayan Elisa di dalam 2 Raja-Raja 6. Ketika bangun pagi, ia melihat seluruh kota telah dikepung oleh pasukan Aram dengan kuda dan kereta perang. Secara manusiawi, keadaan itu tampak tidak ada jalan keluar. Musuh yang hendak menyerang mereka tampak lebih kuat. Jumlah musuh-musuhnya lebih banyak, dan mereka sudah siap untuk menyerang. Karena itulah, pelayan Elisa berseru dengan panik kepada Elisa, "Aduh Tuanku, bagaimanakah ini?" Saudara, bukankah seringkali kita merespon demikian? Ketika kita menghadapi masalah, kita berkata, "Aduh Tuhan, bagaimana menghadapi masalah ini? Aduh Tuhan, bagaimana jika keadaan semakin buruk?" Atau, "Aduh Tuhan, bagaimana jika apa yang aku takutkan benar-benar terjadi?" Namun, jawaban Elisa sangat mengejutkan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dikatakan demikian, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Saudara, secara kasat mata, perkataan Elisa ini tampaknya tidak masuk akal. Karena yang terlihat justru sebaliknya. Musuh mereka banyak, sedangkan mereka hanya berdua. Tetapi Elisa ketika menghadapi ini semuanya, dia melihat dengan mata iman. Elisa kemudian berdoa agar Tuhan membuka mata pelayannya. Dan ketika mata mereka dibukakan, mereka melihat gunung penuh dengan kuda dan juga kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Dan ternyata Tuhan telah menyediakan perlindungannya sejak awal. Kuasa Tuhan ternyata sudah hadir bahkan sebelum ancaman itu datang. Bukankah seringkali masalah kita adalah kita hanya melihat apa yang tampak di depan mata kita? Kita melihat ancaman, tapi Tuhan melihat ada sebuah pembentukan iman. Kita mungkin melihat keterbatasan, tetapi Tuhan melihat ada banyak kemungkinan. Kita mungkin melihat masalah yang begitu besar, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah itu. Saya berkata seperti ini bukan berarti orang percaya tidak boleh punya permasalahan dan pergumulan dalam hidupnya ya. Karena buktinya iman Elisa kepada Tuhan tidak menghindarkan dirinya dari kepungan musuh. Tetapi kita melihat Elisa tidak dikuasai oleh ketakutan karena ia tahu siapa yang menyertainya. Maka demikian juga dengan kita hari ini. Mungkin masalah yang kita hadapi belum langsung hilang. Mungkin situasi yang kita doakan juga belum berubah. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian.
Saya ulangi, kita tidak berjalan sendirian. Kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan kita. Kasih Tuhan lebih kuat daripada ketakutan kita. Dan penyertaan Tuhan lebih dekat daripada yang sering kita sadari. Apalagi kalau kita mengingat bahwa Tuhan kita telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan melalui kebangkitan Kristus, Tuhan juga sudah mengalahkan maut dan juga kuasa kegelapan, sehingga upah dosa yang adalah maut tersebut tidak lagi dilimpahkan bagi kita. Karena itu, kita hari ini memiliki pengharapan yang jauh lebih besar daripada sekadar terbebas dari masalah hidup kita. Kalau Allah telah mengalahkan dosa dan maut melalui Tuhan Yesus, apakah ada persoalan hidup yang terlalu besar untuk diselesaikan olehnya? Justru karena masalah terbesar kita yaitu dosa telah dikalahkan oleh Kristus, maka hari ini kita dapat menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup dengan keberanian dan dengan penuh pengharapan. Sekalipun masalah kita belum langsung hilang, tetapi kita tahu hari ini bahwa kita berada di pihak Tuhan yang telah menang mengalahkan dosa dan maut. Oleh sebab itu, ketika kita merasa takut, ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi juga ingat Kristus telah menyelamatkan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan bukan hanya kita diberikan perlindungan, melainkan kita dilimpahkan kasih Allah yang telah dibuktikan melalui salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan meneguhkan kita bahwa apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, atau apapun yang akan saudara alami besok, ingatlah lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Iman bukan menyangkal adanya masalah, tetapi percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita lebih besar daripada masalah yang ada di depan kita. Amin. Tuhan memberkati.